Tuhan, saudara sekalian, selamat berbakti, selamat bertemu lagi. Sepekan berjalan begitu cepat dari minggu ke minggu, ya nggak kerasa ya. Tahu-tahu umur semakin hari semakin bertambah. Tapi puji syukur kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk berbakti kepadanya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya selama kita masih bernapas ya. Baik, panggilan berbakti terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Puji syukur hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang boleh berlaku dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah kami terus mau belajar untuk melakukan firman Allah. Firman Allah yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan. Agar firman Allah boleh tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh terus Tuhan berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kenal kepada Engkau dengan tingkah laku perbuatan kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati pada ini yang akan menyampaikan sebagian firman Allah. Pakai Tuhan mulut bibirnya. Biar firman Allah yang disampaikannya itu boleh menjadi berkat, khususnya bagi kami yang ada jemaat-Mu di Cianjur ini, juga yang menyaksikan melalui online Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang hadir di sini, dan juga kami juga berdoa untuk yang tidak hadir karena sakit. Kami sisipkan doa terus untuk Ibu Indien Tuhan. Sempurnakan kesehatannya ya Bapa, agar nama Tuhan senantiasa boleh dimuliakan. Ibu boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Puji syukur kita akan menyanyikan lagu Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya, masih disalib demi yang sesat, terbuka pintu
giranglah manusia, marilah menghadap Sang Maha Kudus, diantar Putra Allah Sang Penebus. Janji Allah besar karyanya, besar sukacita dalam putranya, puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia, marilah menghadap Yang Maha Kudus, diantar Putra Allah Sang Penebus. Pujilah Yang mulia, hai dengar sabdanya. Pujilah Yang mulia, giranglah manusia, marilah menghadap Yang Maha Kudus, diantar Putra Allah Sang Penebus, diantar Putra Allah Sang Penebus. Puji Tuhan. Rasanya sesak ya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Aku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku.
siap menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Puji syukur kehadirat Tuhan. Kita mimpi ke Allah yang selalu memberikan harapan dalam hidup kita ini. Hidup ini penuh dengan sia-sia. Tuhan Yesus itu begitu baik, karena setelah kita dipanggil meninggalkan dunia ini, kita dengan iman mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Puji syukur saudara sekalian. Baik, kita akan masuk ke ruang kesaksian. Mungkin dari saudara sekalian ada yang mau bersaksi. Kalau belum ada, kami persilakan Kak Encu untuk memuji Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Kenapa begitu ya? Mari kita bersukaria di dalam. Kota itu betul. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Kita bersyukur. Kenapa begitu ya? Hah? Mari kita bersyukur. Tadi mah betul ya, tadi latihan ya.
Kok jadi begini ya? Bingung. Kenapa jadi begini ya? Jadi bingung. Hah? Nanti aja ya, ini ya, saat ini aja ya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, puji bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, puji bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Maaf ya. Puji Tuhan, koncu suaranya tinggi. Kayaknya saya pengen seperti itu. Tapi masing-masing orang dikasih talenta, benar. Saya mencoba untuk belajar. Saya selalu ke Kodemi, dia mau belajar. Ada sesuatu yang nggak bisa, dia mau belajar. Saya suatu saat, Tuhan, saya ingin bisa main gitar. Kasihlah satu lagu, dua lagu yang saya hafal. Saya coba yang agak lumayan, betapa hatiku. Jeng udah hafal ininya. Pas saat ditutup lagi nih, oh, kunaon jadi palas deh. Akhirnya saya Tuhan, apakah saya harus menyerah seperti ini? Asal ada kemauan pasti ada jalan. Saya terus berusaha, tapi minimal untuk diri saya sendiri lah. Ya, ada puji-pujian itu membuat kita penuh dengan sukacita. Haleluya, jangan mudah menyerah. Ya, baik. Kita akan masuki ke doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan
Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Baik padaku. Allah kasih. Allah kasih. Allah kasih. Kasih padaku. Aku kasih. Aku kasih. Aku kasih. Kasih padanya. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Baik padaku. Kami persilakan Ibu Lucy. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami, terlalu mengasihi kami, sehingga setiap dosa kami boleh ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama berbakti untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami boleh menyatukan hati kami untuk berdoa dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Cianjur. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong semua jemaat-jemaatnya. Jadikanlah kami jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Dan terkhusus kami berdoa untuk Ibu Yin Yin. Kiranya Tuhan Yesus yang menjamah sakit yang sedang dideritanya. Engkau Allah yang akan menyembuhkannya. Kami terus berdoa juga untuk yang lain yang mungkin juga sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Kami ingin terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lama mundur daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong mereka, mengingatkan kembali akan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus, kiranya setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati dengan limpah ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak cucu kami, kiranya Tuhan Yesus menolong. Mungkin ada dari anak cucu kami yang masih kecil, kiranya pertumbuhannya Engkau yang berkati. Tuhan, ke anak-anak kami yang masih sekolah, masih kuliah, Tuhan Yesus menolong, berkati mereka. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong. Yang merintis usaha, kiranya Tuhan Yesus menolong. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau, mengikut Engkau, semua anak cucunya tidak akan minta-minta.
Semua karena Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan keberadaan Gereja Baptis Cianjur ini Tuhan, di mana kami masih berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang akan ditempatkan di Cianjur ini. Kiranya hanya Tuhan yang akan mengirimkannya bagi kami. Sesuai dengan pilihan Tuhan bagi kami, biarlah hamba Tuhan itu boleh membimbing kami, boleh mendidik kami, menggembalakan kami untuk menjadi jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kalau sampai hari ini Pak Denny dan istri yang melayani kami di Cianjur, kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus berkati anak-anak, menantu, dan papahnya. Tuhan Yesus menolong segala keperluan mereka, Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan mereka, Tuhan yang akan mencukupkan. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Martinus yang melayani dimanapun Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Kami berdoa Tuhan untuk gereja induk kami, Gereja Bait Lahim Bandung. Kau juga memberkati Pendeta Tony Senduk sebagai gembala sidang di sana. Tuhan Yesus yang memberkati sehingga jemaat-jemaat di sana boleh bertumbuh ya Bapa. Kiranya setiap kebijakan-kebijakan boleh sepadan dengan cabang-cabangnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Cianjur, kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Di mana waktu-waktu ini begitu padatnya Tuhan kendaraan hilir mudik, yang mudik pulang ke kampung masing-masing, kiranya Tuhan Yesus menolong. Biarlah segala kendaraan yang ditumpangi dijauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa, sehingga mereka boleh bersukacita karena Engkau beserta mereka ya Bapa. Tuhan, kami ingin terus berdoa untuk gereja-gereja di Cianjur dalam satu wadah BKSAG. Kiranya Tuhan Yesus menolong hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalamnya. Tuhan berkati sehingga Cianjur ini dapat terus Tuhan, pekabaran Injil dapat terus disebarluaskan, baik melalui pendidikan di sekolah, baik melalui hamba-hamba-Mu yang terus Tuhan memberitakan pekerjaan Tuhan di seluruh Cianjur dan sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami ingin terus Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami ingin terus Tuhan menyerahkan negara kami ini dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong setiap para pejabat negara Tuhan yang menjalankan tugas dari rakyat. Kiranya mereka boleh memiliki tanggung jawab yang besar dan menjalankan tugas dengan baik, dengan jujur dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Yesus menolong juga untuk pemilihan presiden yang akan datang 2024. Kiranya hanya pilihan Tuhan bagi negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Biarlah ada seorang pemimpin negara yang takut akan Engkau dan boleh membawa Indonesia ini Tuhan terus maju berkembang. Dan biarlah Tuhan negara kami ini boleh menjadi negara yang aman, negara yang nyaman. Karena kami berbeda, biarlah kami boleh Tuhan hidup rukun satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkupilah negara kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan seluruh rakyat Indonesia ini ke dalam tangan-Mu kami terus berserah dan berdoa Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan masuk ke persembahan. Persembahan terambil di dalam 1 Tawarikh 20 ayat 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 ya. Demikian bunyinya, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ibu Encai akan membantu menjalankan persembahan, kami persilahkan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan Mari Kumpulkan. Mengumpulkan biji kebenaran pada hari-hari siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu memelihara, mencukupkan apa yang kami perlukan sehari-hari, Tuhan. Biarlah kami selalu terus belajar bersyukur, dan kami terus belajar memberi, Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita, Tuhan. Jadikan berkat yang berbentuk uang ini, Tuhan, menjadi sesuatu yang berguna, khususnya untuk kemajuan Gereja Baptis di Cianjur ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudara sekalian, terima kasih untuk persembahan saudara sekalian. Tuhan pasti memberkati saudara, baik itu berbentuk materi, apa kesehatan, sukacita, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Haleluya, amin. Kita akan sambut dengan nyanyian Kasih Yesus Sungguh Indah. Ini Helin Pereira ya. Boleh saya ini, Helin Pereira ini saya pikir umurnya pantaran saya gitu ya. Setelah saya searching di Google, ternyata umurnya udah lumayan. Dia lahir 56, tapi dia masih eksis di dalam memuji Tuhan. Sungguh luar biasa. Baik, kita akan nyanyikan salah satu lagunya, yaitu Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Ya, kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan Pak Denny. Baik, saya minta Ibrani 12 ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Ibrani 12 ayat yang ke-6, saya mau kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Barusan kita nyanyi lagunya. Kasih Yesus itu sungguh indah di dalam hidupku ini. Bagaimana kalau Tuhan harus menghajar kita karena kita dikasihi oleh Tuhan? Siap? Dihajar Tuhan. Kalau ada anak kita ditanya mau sama papi dihajar setiap hari? Wah, mikir dulu ya. Mungkin kita juga kalau jadi anak papa kita panggil kita dan bilang kamu setiap hari harus aku hajar karena aku mengasihi. Mungkin kita mulai mikir ini bapak kita ini mau mengasihi atau malah benci kita. Mau bikin kita tambah luar biasa atau tambah menderita. Tetapi firman Tuhan berkata firman Tuhan bagian tadi mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menghajar orang yang Dia kasihi. Hari ini kita mau belajar tentang kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita, dan lewat hajarannya Tuhan sedang mengasihi kita. Dia sedang mendidik kita, Dia sedang menyesah kita, mencambuk kita. Karena apa? Karena kita anaknya. Saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Ya, mulai dari refnya nih. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu.
Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh memanggil-Mu Bapa. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dikasihi. Terima kasih karena setiap hari Tuhan membuat kami semakin boleh mengerti arti dari kasih-Nya Tuhan buat hidup kami. Sehingga setiap saat Tuhan kami boleh merasakan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang memperbolehkan kami memanggil ya Aba ya Bapa, adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bukan hanya memperhatikan kami, tetapi Engkau selalu menjaga kami, mencukupkan kami dengan apa yang kami perlukan. Bahkan terlebih dari apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan selalu sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini membuktikan kasih-Mu yang besar buat hidup kami, yang tidak akan pernah terhenti sampai nanti kami boleh kembali kepadamu dan kami bersekutu dengan Engkau di surga yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami dilengkapi oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin rindu untuk selalu ada di hadirat-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi pelita buat kaki kami, yang menjadi terang buat jalan kami, itulah yang akan membawa kami hari lepas hari semakin kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, beri kami hati, pikiran, pendengaran, pemahaman seorang murid yang selalu mau belajar daripada-Mu. Dan Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu, menganugerahkan kepada hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua. Kami tolak setiap siasat si iblis yang mencoba melemahkan kami di dalam nama Yesus. Dan kami buka hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini masih kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama diteguhkan, sama-sama dikuatkan. Beberapa hari terakhir ini ketika saya suapin papi saya selalu minta disetelin YouTube tinjunya Muhammad Ali. Itu legendaris ya. Jadi setiap saya setel bisa dipilih itu Muhammad Ali, mulai dari namanya sebelum Muhammad Ali sampai dia namanya jadi Muhammad Ali, dan semua lawan-lawannya yang dihadapi oleh dia, menang atau kalah. Setiap kali nonton tentang tinju itu, saya mulai berpikir dari Muhammad Ali ini muda sampai dia menggantungkan sarung tinjunya, mau tidak mau dia harus berhadapan dengan lawan yang sudah ditentukan secara sistem. Jadi kalau hari ini dia bertanding dengan si A, jarak berapa waktu dia harus bertanding dengan si B. Berapa waktu lagi dia harus bertanding dengan si C, terus dan tidak pernah berhenti. Sampai nanti dia sendiri yang bilang, sudah, aku gantung sarung tinju aku. Sebelum dia katakan itu, maka manajernya harus menyusun dan harus ikut aturan yang ada. Dari semua versi, mau WBA, WBC, segala macam itu versinya ada musuhnya sendiri-sendiri. Dan kalau dia tidak ikut jadwalnya itu, disangsi. Gelarnya dia bisa dicopot kalau dia nggak mau tanding. Capek atuh ditonjokkan aja ke bangepetinya.
belum selesai udah ketemu lagi musuhnya. Lepas dari dia terima uang besar atau tidak, lepas dari itu jadi mata penghasilan atau bukan, tetapi dia harus selalu siap bertanding. Karena itu ada di sistemnya, ada aturannya yang dibuat seperti itu. Lalu saya mulai berpikir, gimana kalau satu hari malas gitu. Aduh, udah capek lah, udah. Ya dia harus kehilangan semuanya. Gelarnya, kehilangan mungkin penghasilannya yang tidak sedikit dari dia tinju. Terus saya mulai berpikir apa kaitannya dengan sekarang hidup orang percaya. Kita hidup orang percaya tidak beda jauh dengan gelanggang pertandingan itu. Karena Paulus mengatakan kamu dan saya, kita semua ada di dalam satu gelanggang pertandingan yang harus siap untuk berlomba dan harus selalu siap untuk melakukan pertandingan itu. Dan setiap saat lawan kita juga terus-terusan ada. Baru beres, asalnya ada lagi. Kadang belum beres, udah ditambah lagi persoalannya, musuhnya. Dan itu seperti pertandingan itu. Kalau saja kita menyerah, kalau saja kita berkata tidak sanggup lagi aku lewati ini semua, kalah. Kita kalah. Dan Tuhan memang ingatkan kita dalam hidup ini bahwa ini adalah pertandingan hidup yang memang harus dihadapi oleh semua orang. Mau dia orang percaya enggak, dia orang enggak percaya, dia akan hadapi tantangan itu dan dihadapi musuh itu. Ya saya coba catat, saya coba cari dan saya coba pelajari. Lawan yang harus dihadapi oleh manusia itu, yang pertama musuh utamanya manusia itu siapa? Iblis. Iblis itu musuh utamanya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengatakan bahwa iblis itu musuh yang pertama yang Tuhan memang ingatkan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling. Kalau keliling itu bentuknya apa? Gak putus dia. Gak putus. Mau bentuknya lingkaran, mau bentuknya kotak. Kalau yang namanya keliling, artinya dia gak pernah putus, gak pernah dia berhenti. Dan Tuhan ingatkan, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan dia mencari. Lalu di YouTube itu saya suka setelin juga tentang hewan-hewan ya, animal wild, tentang singa. Dan salah satu kenapa cirinya singa mengaum, karena dia mau menakuti. Hei, ini daerahku. Hei, kamu jangan coba-coba, karena aku bisa telan kamu. Dia menakut-nakuti musuhnya, supaya musuhnya gentar. Dan iblis lakukan itu setiap hari dalam hidup kita. Dia akan mengaum supaya kita takut menghadapi hidup ini. Dan ketika kita takut, ditelan oleh ketakutan itu. Ketika dia mengaumkan kekhawatiran, mengaumkan sesuatu yang bikin kita gelisah dan kita lemah, ditelan oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan dan segala macam. Karena memang itu yang dilakukan iblis. Dia berkeliling dan dia menakut-nakuti, dia mengaum. Itu lawan kita yang pertama. Yang kedua, lawan kita ialah diri kita sendiri. Keinginan daging. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging itu dari dalam, dari kita. Jadi lawan kita yang berikutnya ialah diri kita sendiri, karena dia dari dalam akan lakukan itu.
lawan yang ketiga, yang berikutnya dari luar, yaitu daya tarik dunia ini. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi 3 musuh kita. 1 iblis, 2 diri kita sendiri, karena dari dalam ada keinginan-keinginan daging yang sering membuat kita jatuh. Dan lalu yang berikutnya daya tarik dunia yang membuat kita bisa terlena, terpana, dan akhirnya terbujuk, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Jadi ini musuh yang setiap hari ada di hadapan kita. Dan mau gak mau, suka gak suka, sama seperti petinju tadi, harus punya jadwal yang sudah ditentukan untuk dia bertanding. Maka setiap hari kita pun dijadwal selalu harus bertanding lawan ketiga hal ini dalam hidup ini. Tetapi Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa. Mari buka sebentar Efesus pasal yang ke-6. Efesus 6. Nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Luar biasa, Tuhan sudah siapkan kita dengan segala macam yang Allah sudah lakukan. Tuhan cuma berkata kamu harus kuat dan kamu harus, ayat 11, kamu kenakan semua perlengkapan yang Allah sudah kasih. Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya ulangi sekali lagi, kalau dikatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata, senjatanya sudah ada belum? Kenakan seluruh perlengkapan senjatanya Allah. Senjatanya sudah ada belum? Sudah. Dia sudah sediakan, cuma tinggal kita pakai. Dan kadang-kadang karena iblis ini mengaum-ngaum, dia mengatakan bahwa senjata itu enggak ada. Kamu enggak akan sanggup. Sesungguhnya senjata itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, tinggal kita pakai. Dan nanti Bapak Ibu Saudara baca, di sana ada macam-macam senjata yang Tuhan sudah lengkapi, Tuhan sudah berikan, dan semua yang Tuhan berikan mulai dari ketopong, mulai dari baju zirah, mulai dari perisai, mulai dari kasut, mulai dari semua yang Tuhan sudah lengkapi itu untuk terima serangan dari luar. Yang kita pakai. Daya tarik dunia, tipuan iblis, segala macam itu dari luar. Dan Tuhan mau kita pakai itu semua supaya kita siap. Dan dari dalam, nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-18, Efesus 6 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan ini senjata yang aku berikan untuk kamu lakukan dari dalam. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, semua perlengkapan itu untuk terima serangan dari luar, maka yang ini dari dalam Tuhan kasih. Berdoalah dengan tidak putus-putus sambil kamu berjaga-jaga. Jadi ini Tuhan sudah lengkapi semua. Dan tema kita bulan ini ialah kasih yang besar. Salah satu yang Tuhan tunjukkan kasih yang besar setelah kita kemarin merenungkan kasih yang besar itu bagaimana pengorbanan Allah, bagaimana dia mati, dia bangkit, bagaimana dia berjuang melawan segala. Dan hari ini kita mau belajar salah satu kasih Allah yang besar ialah Tuhan sudah sediakan semua perlengkapan senjata ini dan dia mau kita pakai dengan cara yang dia mau lakukan. Dari tadi yang kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, salah satu kasih Allah yang besar yang berikutnya ialah dia harus menghajar kita, dia harus mendidik kita supaya kita siap. Hari ini saya mau akan sama-sama belajar tentang kata menghajar.
Kenapa Allah harus menghajar orang yang dikasihinya seperti yang tadi kitab Ibrani katakan. Allah menghajar untuk setiap orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kenapa dia harus hajar? Arti menghajar saya coba cari. Arti menghajar itu memukuli dan sebagainya supaya jerak. Itu artinya menghajar. Dan bahasa aslinya menghajar di dalam Alkitab dituliskan ialah menghukum agar menjadi baik. Jadi bukan menghajar untuk menghancurkan, bukan menghajar untuk membuat musnah, tetapi menghajar di Alkitab diartikan sebagai menghukum, membuat jerak agar menjadi baik. Kan biasanya kita mah udah kejeblos dulu baru nyesel. Sebelumnya mah nggak hati-hati. Udah terperosok baru aduh sial, nyesel pisan. Selalu penyesalan itu datangnya di belakang. Dan Tuhan mau ingatkan kita hari ini. Di bagian Alkitab Bapak Ibu Saudara nanti baca bagaimana orang Israel ini harus dihajar, dihantam sama Tuhan. Bagaimana mereka dibuat jera sama Tuhan tapi mereka nggak pernah jera. Mereka tetap berontak, mereka tetap mereka degil, tetap mereka tegar tengkuk, bahkan mereka tinggalkan Tuhan, mereka nyembah berhala. Dan Tuhan hajar supaya mereka jera. Ini hidup kita. Ini hidup orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 25 saya pernah khotbahkan itu tentang bagaimana Daud ketika dia ditegur oleh Tuhan dan dia dibuat harus jera oleh Tuhan karena dia mengambil seorang wanita namanya Batsheba dan bukan hanya mengambil wanita itu tapi dia bunuh suaminya dengan cara yang sangat licik. Dikirim ke medan perang supaya mati dan setelah mati Batsheba diambil oleh dia. Dan Tuhan hajar Daud dengan cara apa? Anak yang dihasilkan oleh dia dan Batsheba harus mati. Dan Daud sangat bersusah hati ketika anak ini sakit. Karena Tuhan katakan lewat Nathan, anak ini harus mati. Betapa menyesalnya Daud. Betapa dia sangat-sangat kesusahan dengan kejadian yang dia alami. Dan dia harus lalui ini. Karena memang itu dibuat jera. Sekarang kita mau belajar. Kenapa dari kitab Ibrani ini kita belajar. Kenapa Tuhan harus hajar kita sebagai anaknya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dari kitab Ibrani 12. Mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ada dua hal yang saya coba tulis di sana. Yang pertama, kenapa Allah harus menghajar? Karena setiap orang yang beriman kepada Yesus diakui sebagai anak. Firman Tuhan tadi katakan di bagian ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi alasan yang pertama kenapa Tuhan harus hajar Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita anaknya. Karena kita diakui oleh dia sebagai anak yang harus dihajar supaya kita siap sedia menjalani hidup ini. Supaya kita siap ketika kita menghadapi sesuatu dan membuat kita boleh semakin berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup ini. Allah harus menghajar dalam tanda kutip sebagai bentuk kasihnya karena dia mau kita menjadi anak-anak yang benar di hadapan dia. Dia harus sesah. Alasan yang kedua, yang berikutnya dikatakan Allah mau kita bukan jadi anak gampang. Ayat yang ke-8 tolong dibuka. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Bapak Ibu Saudara pernah renungkan apa artinya anak-anak gampang?
Ayat ini mengatakan, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak. Pernah berpikir apa sih anak gampang? Saya coba cari kenapa tulis anak gampang. Di bayangan saya, kalau anak gampang itu kan kayak anak gampang itu kayaknya nggak dianggap gitu. Ya, seperti itu. Lalu saya coba cari bahasa aslinya. Tolong di versi King James-nya, Mam. Ayat yang ke-8. Ya. Di situ ada satu kata yang dituliskan namanya bastard. Nah, ya, di versi King James ya. Di depan saya coba tulis di sana. Ya, dituliskan di sana. Ada kata bastard. Bastard itu bahasa aslinya itu notos. Bahasa Ibrani-nya notos. Itu artinya tidak asli atau di luar perkawinan yang sah. Jadi anak gampang ini bukan anak yang gampang gini gitu, bukan. Tapi adalah anak yang gak asli. Makanya Matius 7 ayat 21 mengatakan ketika ada banyak orang yang datang pada Tuhan dan berkata pada Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah berkhotbah, aku sudah melayani, aku sudah mengusir setan, aku sudah lakukan semua itu. Dan Tuhan katakan, nyah kamu karena aku gak kenal sama kamu. Karena kamu adalah anak gampang, notos, di luar yang asli. Aku gak kenal. Tuhan harus hajar kita, Tuhan harus didik kita karena Dia mau kita bukan menjadi anak yang palsu, tetapi anak yang asli, yang memang diuji keasliannya oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara di handphone Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, di sana ada versi firman Allah yang hidup. Dan saya coba baca di versi firman Allah yang hidup ayat yang ke-8 ini. Di sana dikatakan begini, jikalau Allah tidak menghukum saudara bila mana perlu, sebagaimana seorang bapa menghukum anak-anaknya itu berarti bahwa saudara sebenarnya sama sekali bukan anak Allah. Bahwa saudara sebenarnya bukan anggota keluarganya. Jadi anak gampang ini diartikan sebagai anak yang tidak sah, yang palsu, yang tidak diakui oleh Tuhan. Karena dia tidak bisa diuji, tidak mau diuji. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, yang mungkin menjadi salah satu caranya Tuhan mendidik kita, menghajar kita. Karena Dia mau buktikan ketika Dia mengatakan kamu menjadi anakku, maka kamu harus menjadi anak yang asli, bukan notos, bukan anak gampang. Bukan anak yang tidak sah, tapi kamu anak yang asli. Jadi itu dua alasan kenapa Tuhan harus menghajar kita. Karena Dia mau kita jadi bagian keluarganya. Dia mau kita jadi anak-anaknya yang asli dan bukan anak-anak yang gampang. Yang akan menghadapi Matius 7 ayat 21, aku tidak kenal engkau. Aku tidak tahu siapa engkau. Tetapi kita dikenal sebagai anaknya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Efesus 2, ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita enggak asing. Karena kita dikenal oleh Bapa di surga. Dan kita juga mengenal Bapa di surga. Ya. Jadi ya poin yang pertama, kenapa Allah harus menghajar kita? Karena kita diakuinya sebagai anak. Dan bukan hanya sekedar diakui sebagai anak, tetapi sudah diuji sebagai anak yang asli. Bukan anak-anak gampang. Amin. Yang kedua, buka Titus pasal yang kedua. Kitab Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Baik. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan, apa sih fasik? Kan kita tahu ya orang fasik, kefasikan kita sering dengar ya di Alkitab. Menurut Bapak Ibu Saudara apa orang fasik? Apa fasik? Kefasikan, ya orang nggak benar. Oke. Orang fasik itu orang nggak benar. Ya, intinya memang seperti itu. Ya, saya coba kita sama-sama share ya. Apa fasik dalam ilmu bahasa Indonesia, ilmu tata bahasa? Arti fasik itu keluar dari sesuatu. Arti fasik itu keluar dari sesuatu. Kalau secara istilahnya maka dituliskan ialah fasik itu diartikan seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini apa yang disaksikannya dan juga tidak melaksanakan apa yang disaksikannya. Jadi artinya fasik dia saksikan tapi dia enggak yakin dengan apa yang dia saksikan. Apalagi melaksanakan. Kalau dihubungkan ke dalam arti rohani, seorang yang tahu benar firman Tuhan, tetapi tidak meyakini atau ragu-ragu akan firman itu, bahkan tidak mau melaksanakan firman Tuhan itu fasik. Jadi kalau kita menjadi orang yang selalu membanggakan firman Tuhan ini, selalu membaca, mungkin kita baca bolak-balik setiap saat, setiap waktu, tapi kita tidak meyakini, bahkan yang lebih parah lagi kita tidak melaksanakan, tidak melakukan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk salah seorang yang fasik. Makanya Titus ini mengatakan dalam kitab Titus, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan itu. Meninggalkan keraguan-raguan itu. Meninggalkan ketidakmauan kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Ada dua jenis orang fasik. Yang pertama orang yang sama sekali tidak tahu arti kebenaran. Dia nggak pernah tobat. Dia nggak tahu pertobatan, dia nggak pernah tahu. Orang yang baru lahir, orang yang baru hidup di dunia ini dia nggak tahu itu seperti itu. Lalu perbuatannya seenaknya. Karena dia nggak tahu itu kebenaran dan dia nggak hidup dalamnya. Lalu yang kedua, ialah orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, tapi dia keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu juga orang fasik. Makanya fasik itu diartikan keluar dari sesuatu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah tahu pertobatan, sudah ngerti pertobatan, tetapi kita tidak pernah meyakini, hidup dalam keraguan-raguan, bahkan lebih parah lagi tidak pernah melaksanakan firman Tuhan dalam hidup ini, mempraktekkannya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam kefasikan. Dan Tuhan mendidik kita supaya kita tinggalkan itu. Kenapa kita bisa jadi fasik? Karena yang berikutnya ayat 12, karena ada keinginan duniawi yang ada dalam diri kita. Karena keinginan duniawi yang begitu kuat, Tuhan ingatkan kita supaya kita tinggalkan keinginan dunia itu supaya kita tidak jadi fasik. Pertanyaan saya, bagaimana kita tinggalkan yang duniawi itu sementara kita masih hidup di dunia? Kan kita masih hidup di dunia. Tapi Tuhan katakan tinggalkan. Apa kita harus melakukan satu ritual meninggalkan semua kesenangan segala macam itu seperti itu? Apakah itu yang Tuhan mau? Hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita meninggalkan ataupun kita tidak memiliki keinginan dunia yang seperti yang Tuhan katakan kamu harus tinggalkan itu keinginan duniawi. Apa keinginan duniawi? Kita buka sebentar kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat ini di rumah. Dan saya hanya mau soroti beberapa ayatnya saja yang menjadi ini. Ayat yang kelima yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang kelima. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Kita loncat lagi, ayat yang ke-8. Buanglah semuanya ini yaitu
marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendusta, kamu harus tanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lalu perhatikan ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat demikian juga. Itu keinginan dunia yang kata Tuhan harus ditinggalkan. Bukan jadi itu digawe, bukan jadi nggak punya keinginan lagi untuk kerja. Bukan yang seperti itu, tapi yang Tuhan mau kita tinggalkan ialah yang cabul, yang najis, yang penuh hawa nafsu, yang serakah, yang marah, yang geram, kata-kata kotor, fitnah, ngebohong, meninggalkan kasih dan hidup dalam dendam. Itu keinginan dunia yang harus ditinggal, karena itu yang sering membuat kita jadi fasik dan tidak pernah bisa menjalankan firman Tuhan, karena semua kejahatan itu ada di hidup kita. Yang saya mau soroti satu kata di ayat 13, menaruh dendam. Kenapa orang bisa dendam? Ya, ngambeknya. Disakiti orang, dendam. Awas ya. Acan dipejetkeun ku urang, awas ya. Belum sampai dileyak, wah semua eureun. Dendam. Lalu saya mulai merenungkan itu dendam. Kita dendam karena kita berurusan dengan orang lain yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin membuat kita jadi kesel, jadi parah, jadi segala macam, dan kita dendam sama peristiwa yang seperti itu. Tetapi ada satu dendam yang sering kita tidak sadari, yaitu dendam kepada diri kita sendiri. Ketika kita iri hati, kita ini sedang dendam sama diri kita karena apa? Kita nggak puas dengan diri kita karena lihat orang lain. Kita nggak puas dengan diri kita sendiri karena kita membandingkan dengan orang lain yang menurut kita harusnya dia nggak dapat itu. Dikisahkan di Alkitab tentang seseorang yang bekerja dan dia terima upah 1 mina, dia bekerja dari pagi sampai ke sore. Upahnya 1 mina. Ada yang masuk jam 10 sama pulangnya jam 5, upahnya 1 mina. Ada yang masuk jam 12, kerjanya sampai jam 5, 1 mina. Ada yang kerjanya jam 3, cuma sampai jam 5, upahnya sama. Dan orang yang ngambek, yang kerja dari pagi sampai ke sore, maknya sarua dibayarna. Dan mulai gak puas. Ketika kita tidak puas dengan diri kita sendiri, sesungguhnya kita sedang dendam pada diri kita sendiri. Marah karena gak puas. Saya bagikan satu bagian firman Tuhan, Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat 15, firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang, dan menangislah dengan orang yang, gampang enggak? Saya diberkati oleh ayat ini ketika salah seorang kawan saya kirim ini kepada saya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau menangis dengan orang yang menangis kita masih bisa gampang. Karena lagi susah. Pancu susah menangis, saya datang, saya ikut menangis. Karena merasakan kesusahannya Pancu. Tapi ketika saya melihat Pancu berhasil, bisakah saya bersukacita karena dia berhasil? Pancu mah. Kan saya yang capeknya, nah Pancu nu bebenangan.
sedih, kita bisa ikut sedih. Tapi kalau orang sukses, senang, kita bisa balik jadi nggak senang, saudara. Nah, si eta. Nah, orang nu kieu-kieu wae. Jadi dendam itu pada diri kita sendiri. Itu yang sering sekali kita nggak sadar. Dan akhirnya membuat kita jadi orang yang fasik karena kita ada hidup di dalam keinginan dunia yang menaruh dendam itu. Kalau sudah menaruh dendam, maka semua fitnah, kata-kata kotor, pikiran jahat, serakah semua ada, ditabung semua. Dan itu menjadikan kita hidup dalam keinginan dunia yang harusnya ditinggalkan dalam hidup ini. Dan Tuhan harus didik kita. Semakin orang yang menjadi saingan saya, maka Tuhan semakin tempatkan orang itu dekat dengan saya. Ketika saya mulai membenci sesuatu yang menurut saya itu harusnya saya yang dapat, saya yang hak saya, tetapi didapat oleh orang lain, maka hal itu juga semakin dekat dengan hidup saya kejadiannya. Karena apa? Karena Tuhan mau bikin kita bukan jadi anak gampang. Dia mau bikin kita jadi anak yang siap untuk diuji. Karena apa? Karena kita memang anak aslinya Allah dari sorga. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan menghajar kita, dengan menyesah kita, mencambuk kita. Tujuannya ialah supaya kita sah asli anaknya dan supaya kita tinggalkan yang namanya kefasikan. Jauhkan dari hidup kita supaya sungguh-sungguh hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Ayat yang terakhir, Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel pasal yang ke-33. Ayat 18 dan 19. Biar ini menjadi ingatan kita. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah hidup dalam kebenaran dan kita keluar dari kebenaran itu, hati-hati. Kerohanian kita mati, tumpul, gak pernah bisa peka lagi sama Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang berdosa dan kita kembali bertobat dari segala kefasikan dosa kita, maka firman Tuhan katakan ia melakukan keadilan dan kebenaran dan pasti hidup. Pertobatan itu jadi kuncinya buat kita setiap saat. Makanya hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Karena apa? Karena terlalu liciknya iblis, terlalu mudahnya hawa nafsu ini, dan terlalu menariknya dunia ini membuat kita bisa terjerembab masuk dalam jebakan iblis. Karena itu pakai semua kelengkapan senjata Allah dan berjaga-jaga setiap saat. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sadar hidup kami dihadapi dengan berbagai macam yang sering melemahkan kami. Sering kami terjebak di dalam jebakan-jebakannya iblis yang memang sangat licik karena dia adalah bapa segala penipu. Dan kami terlalu sering ditipu oleh karena kami punya keinginan-keinginan yang tidak kudus dalam diri kami dari dalam. Dan kami sering mudah tertarik dengan apa yang dunia siapkan, dunia sediakan dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan,
Hari ini kami berdoa, jikalau kedapatan di hadapan-Mu, kami sering melakukan kefasikan di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang kepadamu dan kami minta ampun untuk semua perkara-perkara yang tidak berkenan, yang sering kami lakukan, yang sering kami ucapkan, bahkan yang sering kami pikirkan. Dan kami mau berterima kasih karena Tuhan mendidik kami, menghajar kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh asli, termasuk di dalam anggota keluarga Allah, dan bukan anak-anak yang gampang. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga-jaga dalam roh untuk meninggalkan segala kefasikan. Sehingga kami berani berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan pernah ditolak karena Tuhan tidak mengenal kami. Terima kasih untuk semuanya ini. Dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan, agar Tuhan yang menyertai dan menolong kami senantiasa. Di tengah kelemahan kami tahu Tuhan beri kami kekuatan. Di tengah rasa iri hati kami, Tuhan akan berikan kami kemampuan untuk kami menanggalkan semuanya itu dan hidup di dalam ucapan syukur atas apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, tetapi kami hanya memperhatikan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, karena kami ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari sambil berdiri kita sama-sama katakan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, ku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jemaat yang katakan kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu yang akan meneguhkan kami menjalani hari-hari ini. Dan seminggu ke depan, beberapa minggu ke depan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami dan memberikan kami kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan itu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk situasi, keadaan di kota Cianjur menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tuhan berkati dengan keamanan, Tuhan berkati dengan kenyamanan, sehingga setiap orang yang ada di kota Cianjur ini boleh menikmati masa-masa libur ini dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Seluruh sidang jemaat di Cianjur ini Tuhan berkati, supaya mereka juga Tuhan boleh bersukacita karena Tuhan menganugerahkan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekali lagi kami berdoa untuk mereka yang sedang lemah karena sakit, untuk mereka yang lemah karena satu keadaan. Doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa. Terpujilah namamu. Mari semua umat Tuhan angkat hatimu pada Tuhan. Terima setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan menghormati Tuhan. Diberkati setiap orang yang datang dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan senantiasa mencukupkan, memenuhi semua yang kita perlukan, memuaskan semua yang diperlukan. Oleh karena Allah di dalam nama Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, terpujilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas semuanya ini. Immanuel, Immanuel, kita sebut Tuhan serta dengan kita, kita sebut Immanuel. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk sejenak, ambil waktu saat teduh.